terbatas. Nah, trading ya, trading center. Kembalian aja nanti. Terus ini ada modal perseroan, itu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Nah, yang dibikin saham itu juga nggak semuanya ini bisa. Ada modal ditempatkan sama modal disimpan. Habis itu ada yang telah disetor sama belum disetor. Nah, kalau yang sudah dibagikan itu biasanya modal yang sudah disetor, jadi dijual belikan ke umum. Nih, contohnya ini yang modal perseroan, PT Bali didirikan dengan modal statuair 1 juta lembar. Di sini maksudnya 1 juta lembar saham. Jadi ada 1 lembar juta saham, nominalnya per lembar 10.000. Nah, terus dia ditempatkan 30 lembar dengan kurs, jadi ditempatkan itu maksudnya mulai dijual itu sebesar 300.000 lembar dengan kursnya 110. Maksudnya kurs 110 ada yang tahu nggak? Nilai pertukaran dari uang mata uang satu nilai saham sama dengan 110. Ya kan? Satu lembar saham dengan 110. Ya. Bukan harganya dibagi kan keuntungan. Harganya ini pelan-pelan dulu, pelan-pelan 1 menit, 1 menit. 1 menit, jangan jawab dulu. Biarkan kami berpikir, baru kan silakan dijawab. Oke, silakan. Harganya 11.000. Berarti jadi intinya objek Oke. Ada 100.000. dalam 200 lembar dikalikan 100.000 sebanyak. Iya tuh. Ibu, jangan. Tahan dulu, minum dulu. Sekecakan. Minum dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, tiduran dulu nggak apa-apa. bubar kelasnya. Pusing ya. Jadi gue tak buang, aku coba ya. Itu kan harga saham ya. Oke, harga 50% katanya. Enggak. Saham yang dijual itu kan nominalnya 10.000 kan per lembar saham. Nah, kalau ada 110 itu berarti dia dijualnya harga jualnya ini kan nilai sahamnya 10.000, tapi harga jualnya itu 10% di atas dari nilai nominal. Jadi 10% lebih. Jadi kan 10.000, 10% dari 10.000 berapa? 10% dari 10.000 berapa? 1.000, makanya dia dijual 11.000. Jadi 11.000 itu dari mana? Dari 110% ini tadi. Jadi nilai nominalnya kan 10.000. Jadi dia itu berarti 110 itu nilai persenanya 100% ditambah 10%. Jadi kan 11.000 itu nilai harga jualnya itu segini. Jadi tulis Bu keterangannya Bu sebentar. Coba mengganggu coba. Salah hijau. Jadi kan nilai saham per lembar itu kan 10.000. Nah, kalau kursnya 110 itu berarti Udah. Jadi kan 10.000 kan? Bu, kasih pertanyaan sulit lagi Bu pada dia. Jadi kan 10.000 toh. Berarti kalau 10.000 itu kan berarti kursnya 100. Karena 100% maksudnya nilai dari nominal sahamnya. Nah, ketika dia dijual 110, berarti itu kan 10% lebih besar. Jadi 10% dari 100, dari 10.000 itu kan 1.000. Makanya harga jualnya 11.000. Keterangan di sini dapat dari mana Bu? Apa ya? Keterangan di sini ditulis di mana? Maksudnya Ibu mendapatkan keterangan dari 10% itu tadi? Iya. Ada soal. Oh, berarti belum tentu Bu ya? Belum tentu. Oh, itu belum rumus gitu. Enggak mesti. Jadi nanti tergantung soalnya kursnya bisa 120, bisa 90. Tergantung dari soal. Terus Masuk. Terus adalah dalam pengertiannya ini. Nah, ini. Jadi di sini modal saham berarti kan ketemu dua
miliar. Dari mana? Super deal. 2 miliar, Mbak. Super deal bodohnya. 2 miliar dari mana? Nah, dia kan dijual segini. Tapi di setornya cuma 200 lembar. Berarti yang laku itu cuma 200 lembar. Ya masih ada yang belum terjual. Itu makanya 200 lembar dikalikan 11.000. Atau di sini makanya modal sahamnya kan berarti kan nilai nominalnya 10.000. Makanya ini 200.000 lembar dikalikan 10.000, ketemu modal sahamnya 2 miliar. Nah, agio saham ini karena dia dijual lebih tinggi daripada nilai nominal, makanya itu ada agio. Agio itu kelebihannya. Jadi kan kayak istilahnya keuntungannya. Nanti kalau misalnya dijualnya di bawah Karena 110 tadi, Bu? Iya, makanya kalau misalnya dia 90, berarti itu nanti ada disagio saham. Maaf Ibu, kalau saya melihat di sini di halaman berapa Bu? 11. 10. Jadi 10. Ada tulisan agio itu loh. Ya saya bilang tuh agionya. Iya itu kan. Jangan Jadi agio itu intinya kayak keuntungan karena kita menjual di atas nilai nominal. Itu agio. Berarti ya 10% itu tadi, Bu? Iya, 10% itu tadi. Makanya ketemu 200 juta. saya tidur di atas kasur. Berarti 10% dari 2 miliar? Saya nggak mungkin. Bisa jadi seperti itu. 10% dari 2 miliar. Oke, paham? Terus habis itu kan tadi ada laba ditahan sebesar 1,5 miliar. Nah itu Agio tadi dilihat keuntungan apa Bu? dari penjualan saham. Terus ketemu totalnya modal segini. Nah ini ada 2 macam saham. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang agio disagio tadi. Bu, kalau membahas saham ini nggak cukup deh waktunya. Banyak sekali waktu saya mau Ya, secukupnya saja dong, Mas. Jadi ini ada saham biasa sama preferen. Jadi kalau saham biasa itu tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Sedangkan kalau yang preferen dia memiliki hak tertentu. Misalnya dia bisa ikut rapat pemegang saham, itu bisa. Terus kalau misalnya ada pembagian dividen dia akan didahulukan, itu juga bisa. Itu saham preferen. Nah ini mempunyai 2 jenis modal saham. Ada saham prioritas sama saham biasa. Itu. Nah ini ketemunya. Jadi kan saham 1.000 lembar saham preferen atau prioritas. Terus 4.000 lembar saham biasa. Terus labanya segitu 300.000, 550 sama 1 juta. Jadi tinggal laba yang dibagi. Ini nanti aja. Biasanya nggak keluar. Kita langsung ke saham. Nih. Saham prioritas partisipasi itu memperoleh dividen yang tetap jumlahnya, bisa ambil bagian dalam pembagian keuntungan. Sama kalau yang kumulatif ini Mas, yang tadi Mas bilang, kira-kira kalau misalnya 1 tahun dia nggak membagikan dividen, terus tahun depan dapat lagi nggak kalau misalnya dibagi, itu yang pegang saham prioritas kumulatif itu bisa diakumulasikan. Jadi saham yang jika pada 1 tahun perusahaan tidak membagikan dividen, maka dividen dari tahun yang tidak dibagikan dapat digabungkan dengan tahun berikutnya. Bisa dirapel. Itu khusus untuk yang pegang saham prioritas kumulatif. Tapi kalau dia cuma pegang saham prioritas partisipasi, dia akan nggak dapat kumulatif. Apa yang perbedaan mencolok dari kedua jenis saham? Perbedaannya Cuma jenisnya aja. Kalau ini bisa diakumulasikan, kalau ini enggak. Kalau saham biasa juga dia malah nggak dapat, dia nggak bisa partisipasi rapat umum pemegang saham, nggak bisa dapat. Tapi laba dapat nggak, Bu? Jadi dia bisa dapat kalau perusahaan bagikan. Kalau misalnya dia rugi gimana? Pemegang sahamnya Pasti saham tuh nggak ada dong. Kalau saham cuma dari laba, jadi kalau misalnya rugi ya kita nggak ada apa-apa juga. Kita walaupun perusahaan rugi selama dia masih bisa beroperasi kan mungkin periode berikutnya bisa untung kan. Jadi nggak ada efek apa-apa. Biasanya nanti beli sahamnya lebih gede awalnya. Biasanya kan harga jual saham biasa sama saham preferen beda. Jadi ada keuntungan minimal gitu ya? Iya, biasanya ada. Kalau saham biasa itu harganya berapa, saham preferen yang seperti apa harganya berapa itu biasanya beda. Makanya